Ya, kuliah pada siang hari ini adalah kuliah tentang pencabutan gigi pada pasien dengan kelainan kardiovaskular. Jadi di sini kita akan pelajari tentang bagaimana modifikasi dental yang bisa dilakukan pada pasien dengan kelainan kardiovaskular. Nanti ada beberapa penyakit kardiovaskular yang umum ditemui pada praktek kedokteran gigi sehari-harinya. Harapan dari kuliah ini pada tujuan dari kuliah ini adalah supaya nanti pada saat adik-adik sudah menjadi dokter gigi itu mampu mendiagnosis tingkat keparahan pada penyakit kardiovaskularnya sehingga bisa melakukan modifikasi dental, melakukan seleksi pasien mana yang bisa dilakukan dan mana yang perlu dirujuk ke bedah mulut untuk dilakukan tindakan pencabutan giginya. Tidak semua pasien kardiovaskular itu kontraindikasi untuk pencabutan, tapi membutuhkan modifikasi tindakan yang bisa adik-adik lakukan. Nah, tapi juga perlu dipertimbangkan mana yang bisa dilakukan di praktek sehari-hari di klinik atau di poli rawat jalan rumah sakit atau tindakan itu harus dirujuk ke spesialis bedah mulut untuk tindakannya di rawat inap gitu ya. Ya, kita mulai. Nah, kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena praktek kedokteran gigi pada hari ini itu berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Tidak hanya berbeda pada teknik atau prosedurnya, tetapi juga berbeda pada pasiennya sendiri. Jadi yang berubah itu bukan hanya teknologinya atau prosedurnya, tetapi juga pasiennya itu upgrade. Pasiennya itu tidak sama dengan pasien yang 10 atau 20 tahun lalu. Contohnya karena perkembangan di kedokteran umum sendiri, pasien itu bisa hidup lebih lama dengan mendapat tindakan medis yang pada beberapa tahun lalu itu merupakan hal yang fatal yang bisa membuat pasien itu meninggal lebih awal atau tidak bisa hidup lebih lama. Nah, contohnya pada penyakit kerusakan pada katup jantung itu saat ini sudah bisa digantikan secara bedah. Kemudian juga adanya arteri koroner jantung yang tertutup itu bisa dilakukan bypass atau dibuka dengan stent. Nah, kemudian juga ada organ-organ yang gagal organ seperti ginjal, hati, dan lain-lain itu sudah bisa dilakukan transplantasi. Dan juga ada hipertensi yang parah, severe hipertensi, itu bisa dikontrol secara medis. Nah, hal-hal tindakan-tindakan seperti ini memungkinkan pasien-pasien dengan penyakit tersebut bisa hidup lebih lama. Nah, kita sebagai dokter gigi harus bisa waspada, jangan sampai uh, keberhasilan membuat pasien hidup itu lebih lama malah diakhiri oleh seorang dokter gigi. Begitu intinya ya. Nah, untuk itu, dokter gigi itu harus tahu tentang bagaimana kondisi medis pada pasien yang berkembang sampai saat ini. Nah, maka dari itu, untuk pasien-pasien tersebut tentu saja tindakannya itu tidak sama dengan pasien pada umumnya. Dan pasien-pasien tersebut memerlukan perubahan tindakan yaitu yang disebut dengan modifikasi pada dental treatment. Apabila dokter gigi tidak paham dan tidak mampu melakukan modifikasi pada tindakan dental, maka akan mengakibatkan konsekuensi klinis yang serius pada pasien, yang paling parah bisa meninggal. Nah, kunci sukses dari manajemen dental itu yang pertama itu adalah evaluasi pada keparahan pasien. Jadi kita harus bisa melakukan assessment dan evaluasi pada resiko-resiko yang mungkin terjadi pada tindakan kita. Dan kemudian setelah kita paham tentang resiko-resikonya yang mungkin terjadi, kita harus bisa melakukan rencana perawatan yang baik yang bisa ditoleransi oleh pasien secara aman. Nah, kemudian kita juga harus mempertimbangkan keuntungan dari treatment gigi yang akan kita lakukan atau juga resiko medis yang akan terjadi pada saat tindakan maupun setelah tindakan itu. Jadi
harus dipertimbangkan resiko dan manfaat dari tindakan kita yang akan diberikan. Kalau bahasanya mudarat dan manfaatnya ya, gitu. Yang harus dipelajari oleh dokter gigi yaitu tentu saja karena kita berhubungan dengan kondisi sistemik, kita harus bisa paham tentang riwayat medis pasien. Nah, kemudian obat-obat apa yang dikonsumsi oleh pasien, termasuk nanti interaksinya dengan tindakan maupun dengan obat-obat yang akan kita berikan. Kemudian tanda dan gejala penyakit tersebut, misal penyakit jantung, itu tanda-tandanya apa. Tidak perlu sampai mendiagnosis, tapi kita harus paham tanda dan gejalanya. Dan kita juga harus paham lab test. Jadi pada pasien penyakit kardiovaskular itu ada beberapa tes lab yang dilakukan dan kita harus bisa membaca. Tidak hanya bisa membacanya, ini lebih atau ini kurang atau ini cukup, tapi kita juga harus bisa menghubungkan dengan tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian kita harus bisa melakukan konsultasi medis dengan teman sejawat kita di bidang kedokteran lain. Nah, ini ada beberapa isu yang diperhatikan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Yang pertama itu ada A sampai F ya. A itu antibiotik. Nah, apakah pasien itu perlu antibiotik profilaksis atau antibiotik terapik atau tidak? Gitu. Kemudian analgesik. Bagaimana misal pasien itu ada menggunakan aspirin atau kita akan memberikan NSAID, itu apa nanti pengaruhnya dengan kondisi medis pasien, juga apakah anti nyeri yang kita berikan itu adekuat atau tidak adekuat. Kemudian anestesi, kita tahu ya kalau anestesi yang kita gunakan itu mengandung epinefrin, apakah pasien dengan penyakit kardiovaskular itu kontraindikasi epinefrin, apakah kontraindikasinya mutlak atau kontraindikasinya relatif. Dan kemudian kecemasan pasien, karena kita tahu ya dari kuliah sebelumnya bahwa penyakit jantung itu bisa dipresipitasi atau muncul akibat pasien cemas. Dan tentu saja tindakan kedokteran gigi itu sampai saat ini itu masih ditakuti ya oleh banyak oleh pasien itu takut ke dokter gigi. Apalagi kalau sudah duduk di dental unit itu, kita harus paham bagaimana kondisi psikologis seorang pasien. Kemudian perdarahan, karena pasien penyakit jantung itu punya resiko perdarahan, kita harus kenali itu. Kemudian breathing, kita juga harus tahu bagaimana pernafasan yang tidak normal, bagaimana tachypnea atau bradypnea ya, itu. Kemudian blood pressure atau tekanan darah. Nah, kita juga harus tahu bagaimana mengkontrolnya, bagaimana memantaunya selama tindakan. Kemudian posisi duduk pasien dengan kardiovaskular itu cukup tricky ya. Jadi ada pasien yang boleh dilakukan supin, ada yang tidak boleh dilakukan supin, ada yang harus tegak, ada yang harus semi supin gitu ya. Kemudian obat-obatannya, dan pasti kalau pasien dengan penyakit jantung itu mengkonsumsi obat-obatan yang rutin, yang tiap hari, yang sudah itu menjadi istilahnya camilannya tiap hari, nggak boleh lewat. Apakah nanti obat-obatan yang akan kita berikan itu punya interaksi dengan obat-obatan yang dikonsumsinya. Kemudian device atau alat, apakah pasien itu menggunakan stent, itu menggunakan alat bypass, atau pasien itu menggunakan pacemaker atau pemacu denyut jantung, itu nanti akan berhubungan sekali dengan tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian peralatan yang akan kita gunakan, apakah kita akan menggunakan ultrasonic scaler atau kita menggunakan electrocauter surgery yang sekarang ini lagi tren ya, seperti pada prosedur tindakan frenektomi atau tindakan operculektomi seperti itu. Nah, kemudian emergency. Kalau emergency itu sudah di kuliah yang kemarin ya. Nah, kemudian follow up-nya bagaimana pasien itu apakah harus kontrol kembali ke kita atau follow up ke dokter kardiologisnya setelah tindakan kita. Itu yang perlu kita
assessment pada kuliah ini. Nah, pertama penyakit jantung yang akan kita pelajari yang pertama adalah infektif endokarditis. Nah, ini sudah banyak jurnal yang kita ketahui bahwa yang menyebutkan bahwa tindakan dental itu salah satu yang menyebabkan infektif endokarditis gitu ya. Nah, ini karena bakteremia atau bakteremia itu adalah menyebarnya bakteri dari vokal infeksi, bisa itu dari gigi, terutama yang kita lakukan, bisa dari telinga, bisa dari hidung, ya pokoknya port entry bakteri ke tubuh kita. Itu kan ada mata, hidung, telinga, dan mulut. Itu adalah pintu masuk dunia luar ke dalam tubuh kita. Nah, itu bakteremia terjadi kalau bakteri-bakteri dari luar itu masuk ke sistem kardiovaskular, masuk ke pembuluh darah. Itu namanya bakteremia. Tuh. Nah, jadi kalau pada infektif endokarditis ini, tindakan kita itu jangan sampai menyebabkan penyakit infektif endokarditis ini. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu sebelum tindakan, kita yang pasti harus lihat oral health and hygiene-nya. Jadi kalau kita ada pasien dengan penyakit jantung apapun, sebenarnya bukan hanya penyakit jantung, tapi semua dengan penyakit sistemik seperti diabetes, kelainan ginjal, kelainan hati, pokoknya semua penyakit sistemik itu kita harus lihat oral hygiene-nya. Jadi sebelum tindakan harus bersih karang gigi dulu. Itu wajib ya pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Nah, kemudian yang kedua adalah pemberian antibiotik profilaksis. Tadi ada di kuis ya, nanti jawabannya akan ada di sini. Ini hanya cerita sedikit. Nah, ini adalah bakteremia itu presentasi terjadinya bakteremia akibat dental prosedur atau manipulasi oral. Yang paling banyak itu satu yang mencapai 100% ya 10 sampai 100% itu adalah tooth extraction, yaitu pencabutan gigi. Kalau yang paling batas bawahnya paling tinggi yaitu 36% ini adalah bedah periodontal seperti operculektomi, gingivektomi, kuretase, terus frenektomi, kayak seperti itu ya. Terus kemudian yang lainnya ke bawah, bahkan mengunyah makanan saja ternyata juga bisa mengunyah makanan, menggunakan tusuk gigi itu ternyata juga bisa menyebabkan bakteremia ya. Nah, ini tindakan-tindakan apa pada prosedur kesehatan, prosedur dokter gigi yang bisa menyebabkan uh, yang memerlukan profilaksis endokarditis, yang memerlukan profilaksis antibiotik. Ini semua prosedur yang melibatkan manipulasi gingiva, regio periapikal, dan perforasi dari oral mukosa. Nah, jadi hampir semuanya ya, itu seperti tindakan bedah di bedah mulut, tentu saja semuanya itu bisa menyebabkan manipulasi gingiva. Nah, yang tidak memerlukan itu tindakan anestesi. Tapi ya kalau anestesi pasti kita akan melakukan tindakan bedah selanjutnya ya. Nggak mungkin hanya anestesi saja. Kemudian kalau cuma foto radiografi, terus tindakan prosto, tindakan orto, terus gigi desidui yang tanggal, kemudian ada bleeding karena trauma di bibir atau mukosa oral lainnya itu tidak memerlukan antibiotik profilaksis. Nah, ini antibiotik profilaksis yang bisa digunakan. Ini sudah sejak 1955 dokter gigi melakukan tindakan antibiotik profilaksis sampai tahun 97 ini terus berganti. Tapi tahun 97 sampai sekarang ini belum. Masih yang digunakan adalah amoksisilin 2 gram secara oral 1 jam sebelum tindakan. Jadi jawaban kuisnya tadi adalah 2000 mg ya. Tadi kalau saya lihat sepintas paling banyak itu amoksisilin 500 mg.
Jadi kalau untuk antibiotik profilaksis tidak cukup. Kalau sediaannya memang 500 mg, tapi kalau untuk profilaksis kita butuh 2 gram atau 2000. Jadi kita butuh 4 tablet amoksisilin sebelum tindakan. Gitu ya. Nah, ini nah, untuk dosis anak-anaknya bisa dilihat di sini ya. Nah, itu kalau nggak bisa lewat oral gimana? Ya lewat intravena ya yang paling sering. Artinya ini harus dilakukan di rumah sakit dalam pasien rawat inap. Jadi kalau unable to take oral medication ya udah pasti pasiennya itu nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi ya, itu harus rawat inap. Kalau ini dilakukan oleh spesialis bedah mulut. Gitu. Nah, yang kedua kalau itu alergi golongan penisilin. Nah, itu bisa kita kasih golongan cefalosporin seperti cefalexin atau ada cefazolin juga atau ada ceftriaxone juga. Tapi ini IV ya. Kalau golongan cefalosporin yang tablet itu ada cefalexin atau yang umum itu cefadroxil gitu. Bisa juga clindamycin atau azitromisin atau clarithromycin itu yang golongan dari makrolid. Yang umum itu erythromycin kalau di Indonesia ya. Jadi kalau kalian ingat aja kalau alergi golongan penisilin itu second line-nya itu bisa pakai cefadroxil, clindamycin, satu lagi erythromycin. Itu 3 yang umum diberikan di kedokteran gigi di Indonesia. Nah, kalau ini alergi dan juga nggak bisa lewat oral, yaitu nanti urusannya spesialis bedah mulut ya. Intinya kalau pasien nggak bisa lewat oral, harus lewat intravena, berarti itu kan harus rawat inap. Berarti itu harus dikerjakan oleh spesialis bedah mulut. Kalau yang hanya alergi saja, itu bisa kalian kerjakan. Harus kalian kerjakan. Jangan dirujuk ya, karena itu adalah kompetensi dokter gigi umum. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan khusus. Ini kuis kedua tadi ya. Pasien yang direncanakan akan melakukan tindakan bedah kardiovaskular. Nah, ini tadi juga banyak yang salah ya. Jadi kalau eh, evaluasi dental preoperatif dan juga tindakan dental itu dilakukan sebisa mungkin sebelum tindakan bedah jantung. Jadi jawabannya tadi adalah dilakukan ekstraksi gigi dulu, baru dilakukan open heart gitu ya. Jangan sampai kalian salah besok gitu kalau kalian sudah praktek. Karena ini dokter kardiologis, dokter spesialis jantung paru (SPJP) itu semua sudah tahu kalau mau melakukan tindakan bedah open heart, nggak cuma kardiologi ya, ortopedi juga. Kalau ortopedi itu melakukan tindakan bedah yang besar seperti total knee replacement atau penggantian sendi lutut itu, mereka pasti mengkonsulkan pasiennya ke dokter gigi untuk dilakukan evaluasi preoperatif giginya gitu. Jadi mereka minta dilakukan pemeriksaan gigi kalau ada vokal infeksi dari gigi itu harus ditindak dulu. Kalau gigi yang harus dicabut dulu. Gigi yang harus ditambal dulu. Gigi oral hygiene yang buruk harus di scaling dulu. Itu wajib ya, jangan sampai nanti kalian dapat konsulan dari teman sejawat kita, teman sejawat kardiologis atau teman sejawat uh, ortopedi, bedah onko juga mungkin memberikan konsulnya ke kita. Itu biasanya mereka mohon dilakukan evaluasi rongga mulut gitu. Nah, misal kalian temukan itu ada gigi yang sudah nekrosis lubang besar gitu. Jangan sampai kalian balas konsulnya itu lakukan tindakan bedah jantung dulu. Jangan sampai itu ya. Itu nanti membawa nama baik profesi kita karena mereka itu mengkonsulkan ke kita supaya dibersihkan dulu. Tujuannya tadi supaya tidak terjadi infektif endokarditis gitu. Jadi supaya nanti setelah operasi tidak terjadi komplikasi kardiologis akibat
adanya bakteri yang dari gigi itu masuk ke jantung. Jadi nanti udah operasi besar buka jantung bisa gagal hanya karena ada bakteri yang masuk dari gigi. Jadi sebelum operasi besar, pastikan rongga mulut pasien itu semua sudah dilakukan tindakan. Tidak ada gigi yang menjadi vokal infeksi lagi ya. Tuh. Jadi mereka biasanya tidak hanya mengkonsul ke dokter gigi, tapi juga ke dokter THT untuk diperiksa telinga dan hidungnya juga. Nah, ini juga kalau tindakan dental yang lama gitu. Ini lebih dari 6 jam. Kalau tindakan bedah minor tidak mungkin ya. Jadi ini biasanya yang dilakukan oleh bedah mulut karena itu bisa operasi seperti ameloblastoma, reseksi rahang, ortognatik. Itu bisa lebih dari 6 jam. Fraktur juga kalau fraktur yang kompleks bisa lebih dari 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam kita harus tambahkan antibiotiknya dua kali dosisnya lagi ya. Tuh. Nah, itu tadi penyakit endokarditis. Yang punya pertanyaan silahkan disimpan dulu atau langsung diketik di chat supaya nggak lupa. Nanti akan saya jawab di akhir kuliah. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang ischemic heart disease. Kemarin udah kita singgung juga ya di kuliah emergensi. Nah, ini adalah nama lainnya itu symptomatic coronary atherosclerotic. Nah, itu adalah penebalan lapisan dalam atau intimal layer dari dinding arteri yang disebabkan oleh akumulasi dari plak lemak. Nah, jadi disebabkan oleh adanya lemak-lemak yang menyumbat arteri koroner. Arteri koroner itu seperti yang sudah kita tahu itu adalah arteri yang mensuplai nutrisi dan oksigen ke jantung. Nah, jadi kalau terjadi penyempitan lumen arteri tersebut itu bisa menyebabkan aliran darah dan suplai oksigen ke jantung itu menjadi berkurang. Akibatnya nanti bisa terjadi ischemic heart disease gitu ya. Nah, ini adalah penyakit jantung koroner yang paling sering gitu. Nah, itu ada dua ischemic heart disease itu. Yang pertama adalah angina pectoris, yang kedua adalah myocardial infarction gitu ya. Jadi kalau angina pectoris itu kalau terjadi sumbatan sehingga suplai darahnya itu tidak adekuat. Nah, kemudian kalau semakin parah lagi dia bisa menjadi myocardial infarction, yaitu sudah ada bagian dari jantung yang mengalami nekrosis gitu yang lebih parah lagi ya. Nah, ini kalau angina pectoris ini gini ya, tanda dan gejalanya itu pasien itu mudah lelah, dia nggak sanggup naik tangga, atau dia merasa di punggungnya itu berat untuk bernafas berat, atau pasien itu merasa mudah lelah. Nah, tapi kalau itu masih awal, nah ini pasien juga nggak kelihatan ada tanda dan gejala apa-apa seperti orang sehat saja. Jadi memang penyakit kardiovaskular itu sangat risky dan tricky ya. Jadi kadang ada yang ada gejalanya jelas, kadang ada yang tidak ada gejalanya sama sekali. Nah, bagaimana manajemen dentalnya? Tuh. Yang pertama kita harus analisis resikonya. Tuh. Nah, resiko medisnya itu ada 3. Yang pertama kita harus tahu keparahan penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah tipe atau efek prosedur dental yang akan kita berikan. Yang ketiga itu adalah stabilitas kardiopulmonari dari pasien itu. Yang ketiga ini yang cukup sulit ya, yang harus kita pelajari. Itu. Yang pertama, keparahan dari penyakit pasien. Nah, itu ada 3 kategori, ada high risk, yang pertama, ada intermediate risk, sama ada low risk. Nah, kalau yang high risk itu kita bisa tahu jadi dari anamnesis pasien, dari pemeriksaan subjektif. Kita harus tanyakan ke pasien, biasanya kan pasien udah ngomong tuh, dia punya riwayat jantung. Nah, itu biasanya kan sudah terdiagnosis oleh dokter jantungnya. Nah, kita sudah terima rujukannya, diagnosisnya dari
dokter jantungnya itu apa dan kita tanyakan ada serangannya itu kambuhnya itu kapan? Apakah ada kambuh dalam waktu seminggu atau 1 bulan terakhir atau diagnosisnya adalah unstable angina. Kalau MI atau myocardial infarction ditanyakan kekambuhannya. Kalau dia kambuh dalam waktu 1 bulan, berarti itu sudah high risk gitu ya. Nah, intermediate risk itu gimana? Kalau stable angina. Jadi angina pectoris itu ada dua, unstable sama stable ya. Tuh, nanti yang menegakkan diagnosis bukan kita, tapi dokter jantungnya. Gitu. Nah, kemudian atau ada riwayat MI itu lebih dari 1 bulan. Itu masuknya ke intermediate risk. Nah, kalau low risk itu apa? Itu jadi kalau misal sudah terdiagnosis ischemic heart disease tanpa ada faktor resiko lain. Jadi hanya ischemic heart disease saja, tidak ada stable anginanya atau apalagi unstable-nya. Kemudian tidak ada hipertensi, tidak ada penyakit gula, tidak ada penyakit ginjal lainnya. Pokoknya cuma hanya IHD saja, itu berarti low risk gitu. Nah, ini nanti untuk high risk, intermediate risk, dan low risk itu nanti manajemen dentalnya juga berbeda-beda, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian untuk tindakan kita itu, untuk di bedah mulut ya, itu masuknya ke intermediate. Jadi semua tindakan bedah di leher dan kepala itu, termasuk tindakan di bedah mulut, itu masuknya ke intermediate risk gitu. Jadi ya, asal mau tindakan bedah masuknya intermediate. Kalau misal restorasi, scaling itu bukan tindakan bedah, jadi itu bisa masuk ke low risk ya. Gitu. Nah, kemudian kita harus tahu stabilitasnya dari pasien itu. Dan kita tahu dari MET, MET atau Metabolic Equivalent Task. Itu adalah tiap tiap kegiatan itu ada beberapa kegiatan ini ada nilai MET-nya sendiri. Dari yang paling ringan seperti hanya menulis, kemudian berjalan, kemudian sampai yang berat itu jogging dan olahraga berat gitu ya. Nah, ini adalah MET ini, nilai MET ini adalah energi yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ini kita batasnya adalah 4 MET ya. Kalau apa ini batasnya 4. Jadi kita yang bisa kita tanyakan itu di sini sampai di sini. Kalau mereka masih bisa melakukan tindakan olahraga ini, tenis double dan aktivitas seksual di usia 22 itu MET-nya itu lebih dari 4. Berarti dia tidak ada, kalau masih mampu melakukan ini ke bawah, berarti itu tidak ada resiko kardiovaskular. Tapi kalau ini kegiatan ini ke atas itu mereka pada kegiatan ini saja tidak mampu melakukan, berarti mereka punya resiko punya resiko kegawatan kardiovaskular. Nah, yang paling gampang kita tanyakan daripada kita menanyakan bisa tenis double nggak? Belum tentu pasien itu melakukan tenis. Aktivitas seksualnya gimana? Kadang juga nggak etis juga kita tanya ke pasien seperti itu. Tapi kalau yang MET nilai 4 itu adalah naik tangga 1 lantai. Jadi tanyakan aja kalau ada pasien dengan kardiovaskular, Bapak atau Ibu bisa nggak naik tangga 1 lantai, terengah-engah nggak? Kalau terengah-engah berarti dia punya resiko kardiovaskular. Itu ya untuk menilai stabilitas dari kardiovaskularnya. Itu untuk myocardial infarction. Kalau angina pectoris itu ada stable angina sama unstable angina. Jadi hanya ada intermediate dan high risk gitu ya. Nah, ini kalau yang stable angina itu adalah nyeri dadanya itu konsisten, kambuhan, tapi dengan pola yang bisa diprediksi. Jadi biasanya pasien itu sudah tahu batasannya. Saya nggak bisa melakukan tindakan ini, kalau saya melakukan tindakan ini nanti akan nyeri dada gitu. Nah, kalau stable angina itu biasanya muncul karena aktivitas fisik tertentu gitu ya. Biasanya itu pasien sudah
tahu. Nah, kalau yang stable angina itu pasien biasa menggunakan nitrogliserin, itu biasanya atau istirahat 5-15 menit, nyeri dadanya hilang. Nah, bagaimana kalau yang unstable gitu? Itu nyeri dadanya itu tiba-tiba ya, nggak ada sebabnya. Itu bisa nyeri dada pun bisa memburuk atau bisa muncul itu pada aktivitas fisik ataupun pada saat istirahat ataupun pada saat tidur. Gitu. Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan pada pemeriksaan subjektif pada anamnesis untuk menentukan risiko medis yang akan bisa terjadi pada pasien. Itu ya. Nah, ini kalau myocardial infarction itu pada intermediate risk itu pasien yang asimptomatik, jadi nggak ada gejala, tapi dia juga nggak punya faktor resiko lain seperti hipertensi dan lain-lainnya ya. High risk itu kalau dia simptomatik, jadi ada gejala seperti nyeri dada, nafas pendek, pusing, lemah gitu ya. Nah, atau ada faktor resiko lain seperti hipertensi, paling sering ya hipertensi itu, dan penyakit jantung itu kayak sahabatan lah. Jadi kalau sudah ada dua penyakit sistemik atau penyakit sistemiknya ada gejala, itu masuk ke high risk gitu ya. Nah, ini kalau intermediate risk ini bisa kalian lakukan dan kalian harus bisa, jangan dirujuk ya kalau seperti ini, harus mampu kalian. Tuh. Ini modifikasinya itu dilakukan appointment, jadi jangan kalau ada penyakit dengan kardiovaskuler datang pertama itu jangan langsung tindakan juga, harus dibuat janjian besoknya atau kapan kalian berdua bisa sepakat pada pagi hari gitu. Jadi pada pagi hari itu kan pasien masih fresh, belum banyak kegiatan, belum kelelahan gitu, jadi lebih aman. Kemudian posisi duduk yang senyaman pasien, kemudian vital sign harus disiapkan ya, diamankan dulu vital sign-nya. Tidak harus normal, tapi ada batas-batasnya. Tensi ya nggak, kalau pasien hipertensi ya kalau kita mau 120/80 ya itu nggak bisa, karena nggak mungkin kita dapat segitu, paling nggak 150/90. Kalau kita assess kira-kira tindakan pencabutan giginya mudah bisa kita lakukan dengan cepat, kita yakin, lakukan saja gitu. Nah, kemudian nih pasien pada kunjungan pertama tadi harus ditanyakan punya obat-obatan apa saja. Besok obat-obatannya dibawa waktu mau tindakan, seperti bisa pasien punya nitrogliserin atau oral sedasi atau NO2 gitu, sedasi gitu, pasien diminta untuk bawa gitu ya. Nah, kemudian gunakan anestesi lokal itu dengan bijak gitu ya. Jangan terlalu sedikit, nanti malah pasien itu sakit, nyeri itu juga bisa memicu ya. Jangan terlalu banyak gitu. Karena anestesi itu menggunakan ada vasokonstriktornya, ada epinefrinnya gitu. Kalau mau lebih aman ya gunakan yang tanpa anestesi, tanpa vasokonstriktor gitu. Tapi vasokonstriktor itu bukan kontraindikasi mutlak, tapi dia relatif. Nanti akan kita bahas dosis yang diizinkan. Nah, ini kalau pada tindakan konservasi ya, itu tidak boleh menggunakan retraction cord atau gingival cord gitu ya. Jadi biasanya untuk membuka sulcus gingiva itu kan menggunakan retraction cord itu tidak boleh digunakan karena itu ada epinefrinnya. Gitu. Terus NSAID sebisa mungkin dihindari. Kalau mau pakai naproxen, tapi naproxen itu kan juga jarang ya. Tuh, jadi lebih amannya tidak menggunakan NSAID, gunakan paracetamol gitu. Nah, jadi ya memang tapi dosisnya harus adekuat. Misal paracetamol saja nggak adekuat, ya kalian harus naik, tapi tidak boleh naiknya ke NSAID, naiknya ke golongan yang opioid ringan. Itu kan kalau kalian belajar nyeri kemarin dengan Dokter Maria ya, nyeri itu kan ada WHO step ladder itu kan ada tingkatannya. Kalau setelah pertama kan paracetamol, kemudian non steroid,
Setelah itu yang opioid ringan seperti tramadol. Jadi kalau misal parastamol kalian rasa tidak cukup, ya kalian naiknya ke tramadol, bukan ke non-steroid gitu ya. Nah, nanti ada obat-obatan juga. Kalau parastamol dengan tramadol itu kan punya efek sinergi. Sinergi itu obat yang satu itu bisa meningkatkan efek obat yang lainnya gitu. Jadi dengan kombinasi parastamol dan tramadol, kalau parastamol itu 500, tramadol itu 50. Kalau dikombinasikan, kalian nggak harus 550, tapi bisa diturunkan. Jadi 325 dan 37,5 gitu. Itu bisa kalian berikan. Yang sediaan yang sudah paten juga ada seperti sinergik atau ada banyak ya yang itu. Tapi ya memang mahal kalau kalian bisa mengkombinasikan sendiri itu nanti bisa lebih murah. Itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada pasien dengan intermediate risk, pada pasien ischemic heart disease tuh. Ini nanti ini akan dibahas lebih lanjutnya, di sini sudah saya rangkumkan ya. Ini ya, ini rangkumannya yang ini ya, tadi sudah ya. Tuh. Nah, kalau yang high risk itu nih elective care harus ditunda. Jadi misal pasien itu hanya ingin mencabutkan gigi, kemudian itu tidak ada nyeri, tidak ada infeksi, itu ditunda. Nah, kemudian tindakan emergensinya harus sekonservatif mungkin. Itu seperti tindakannya hanya terbatas 3 ini yang emergensi. Seperti pain relief, diberikan medikasi obat-obatan, kontrol infeksi gitu ya. Infeksi diberikan antibiotik. Tapi kalau memang itu sudah abses besar dan mengancam jiwa, ya itu harus dilakukan tindakan. Kemudian kontrol bleeding. Tuh, hanya 3 ini tindakan yang bisa dilakukan pada emergensi. Nah, itu kalaupun mau melakukan tindakan, kita harus konsultasi dengan kardiologis yang merawatnya. Tuh, jadi kita mendapat konsultasi dari teman sejawat, kita bisa konsultasikan balik. Atau pasien belum datang sendiri tanpa konsul dari teman sejawat kita, ya kita harus konsulkan dulu tindakan kita pada pasien dengan resiko tinggi. Gitu ya. Ini pasien resiko tinggi harus dengan IV line, jadi itu harus dilakukan pada rawat inap, sehingga harus dilakukan oleh spesialis bedah mulut. Tuh. Nah, kemudian ini harus terpasang EKG dan juga vital sign ya, harus termonitor selama tindakan, gunakan oximeter, dan kemudian sebelum tindakan diberikan nitrogliserin, dan kemudian tindakan itu harus dilakukan pada fasilitas rumah sakit gitu. Jadi tidak bisa dilakukan di praktek sehari-hari. Tapi kalau yang intermediate boleh gitu ya. Nih, jadi intinya misal kalian punya pasien yang kambuh dalam waktu 1 bulan terakhir, atau pada pasien dengan yang kambuhnya itu pada saat istirahat atau pada saat tidur, udah itu masuk high risk, langsung kirim saja ke bedah mulut gitu ya. Tapi kalau belum itu, kalian bisa asesmen lebih dalam lagi, terus bisa kalian kerjakan. Tuh. Ini. Nah, ini untuk vasokonstriktor ini tadi ya, ini ringkasannya adalah ini. Kemudian untuk vasokonstriktor sendiri, itu pada pasien dengan takikardi, pasien dengan aritmia, itu bisa meningkatkan tekanan darah, karena namanya aja vasokonstriktor, dia membuat pembuluh darah itu konstriksi, menyempit, sehingga aliran darah itu menjadi tinggi. Seperti kalau misal selang besar dan selang kecil, pasti tekanannya lebih tinggi yang selangnya kecil gitu ya. Misal kalian nyiram tanaman gitu, kalau selangnya kalian pencet gitu kan, tekanannya jadi lebih tinggi. Itu mekanisme dari vasokonstriktor ya. Nah, ini kalau mau aman itu gunakan
anestesi tanpa vasokonstriktor, kan ada tuh lidokain yang murni tuh. Nah, kalau vasokonstriktor itu dibutuhkan gimana? Itu boleh gitu. Boleh aja diberikan pada pasien yang intermediate. Nah, batasnya itu 0,036 mg epinefrin gitu. Nah, kalau misal dosis satu ampul lidokain dengan epinefrin itu kan ada yang 1/80.000, ada yang 1/100.000. Itu kalau 0,036 itu kurang dari 2 ampul gitu ya. Jadi bisa kalian berikan 1,5 ampul masih aman. No problem, nggak apa-apa ya. Tuh, dan biasanya kalian cabutkan biasanya nggak sampai 2 ampul udah cukup kan ya. Kecuali kalau udah kalian masuk 2 ampul ternyata belum adekuat, ya kalian nambahnya nanti yang tanpa vasokonstriktor yang lidokain murni. Nah, intravascular injection itu tidak boleh. Jadi kalau kalian menggunakan ini uh, yang dengan vaso semua ya sebenarnya ya itu nggak boleh intravascular injection. Jadi ingat pada waktu kalian menyuntikkan aspirasi itu wajib, jangan sampai lupa. Aspirasi positif berarti dia di vaskular, itu nggak boleh di deponir, gitu ya. So. Nah, bleeding ya, bleeding itu isu yang erat pada pasien dengan kelainan kardiovaskular. Jadi kalau kalian punya pasien dengan kelainan jantung, kalian harus ingat dengan resiko perdarahan, karena pasti beresiko. Terutama karena hampir semua pasien kardiovaskular itu, nggak semua sih, itu mengkonsumsi ini aspirin seperti clopidogrel ya lainnya ya. Tuh, jadi ya kalian harus tahu uh, obat-obat hemolitik itu apa aja. Ada aspirin, ada clopidogrel, ada warfarin, tuh. Itu macam-macam yang bisa. Jadi kalian harus tanyakan minum obat apa saja, dan kalian harus tahu obat yang diminum itu ada nggak obat-obat hemolisisnya gitu, karena itu bisa mengencerkan darah pasien dan terjadi resiko perdarahan. Tuh. Nah, itu biasanya kalau punya itu harus ingat resiko perdarahan, tapi tidak harus ini di stop. Ada kalanya ini harus di stop, ada kalanya tidak harus di stop. Itu untuk kalau tidak harus di stop ya udah kita bisa lakukan tindakan. Kalau itu harus di stop, itu kita harus konsul dulu ke dokter jantungnya. Kita nggak boleh menstopnya walaupun kita udah berkali-kali dapat rujukan pasien dari dokter jantung. Biasanya dokternya nyetop 3 hari, terus ada pasien datang, kamu bilang stop aja 3 hari, besok saya cabut setelah 3 hari stop gitu. Itu nggak boleh, tetap harus dikonsulkan gitu ya untuk menghentikannya. Nah, ini ada yang namanya INR, internasional apa resio, lupa saya ya. Itu nanti bisa kalian hitung dari APTT dan PPT pasien. Tuh, nanti kalau kalian punya pasien dengan penyakit kardiovaskular, mau tindakan bedah, mau cabut gigi, kalian cek lab dulu. Kalian minta cek labnya APTT dan PPT. Itu nanti otomatis akan keluar INR-nya. INR normal itu kurang dari 1,1. Tuh, tapi kalau lebih itu masih nggak masalah, asal dia di bawah 3,5. Sampai 3 kalinya naik dia nggak apa-apa. Jadi misal INR 3,2 gitu nggak apa-apa. Tuh. Nggak apa-apa itu bukannya terus kalian cabut ya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa itu kalau nanti terjadi perdarahannya masih bisa dikontrol secara lokal gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah kardiak aritmia gitu ya. Tadi kan infective endocarditis, ischemic heart disease. Nah, yang ketiga adalah kardiak aritmia. Ini adalah denyut jantung yang tidak normal.
Nah, ini juga denyutnya jantung yang nggak normal itu bisa ritmenya, bisa juga jumlahnya. Jadi misal dalam 1 menit jumlahnya 120 itu nggak normal. Misal 1 menit jumlahnya dia 80, tapi denyutnya tidak konstan. Misal yang normal kan duk 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 gitu, tapi itu duk 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 gitu, berarti itu sudah aritmia ya. Jadi inilah mengapa kalau kita mengukur denyut nadi itu jangan 15 detik dihitung kemudian dikalikan 4, tapi kita harus full hitung 1 menit untuk mendengarkan adanya ritme-ritme yang tidak normal ini. Gitu. Nah, kardiak arismia ini adalah penyakit kardiovaskular yang sering kita jumpai di tindakan dokter gigi. Kalau ischemic heart disease itu adalah penyakit kardiovaskular yang paling sering ada di derita pada pasien. Tapi yang sering ditemukan di tindakan dental itu ternyata kardiak aritmia. Tapi ini juga penyakit yang paling tidak mendapat perhatian, baik itu dari pasien maupun oleh dokter giginya. Nah, padahal ini punya potensi yang fatal. Fatal itu yang bisa dimunculkan atau dipresipitasi oleh emosi. Biasanya kalau pasien marah atau cemas. Nah, terutama pada kecemasan ini yang paling sering timbul pada tindakan kedokteran gigi. Jadi kalian harus paham kalau pasien datang ke kalian saja, itu pasien itu sudah dalam kondisi cemas. Belum nanti kalau kalian dudukkan di dental unit, nanti belum kalau kalian nyalakan lampu dental unit, belum nanti kalau kalian masukkan mirror, itu aja pasien udah cemas. Apalagi nanti kalau kalian udah pegang jarum, kalian pegang tang, itu udah makin cemas lagi itu pasien ya. Gitu. Nah, kalau penyebabnya kardiak aritmia itu ini ya, kecemasan. Itu biasanya ada pengalaman buruk di kunjungan dokter gigi sebelumnya. Kemudian ada waktu tindakan itu kita kurang kontrol, kita kurang perhatikan pasien, kemudian adanya riwayat nyeri setelah tindakan gitu ya. Terus ada komunikasi yang tidak baik, pemahaman yang tidak baik antara dokter dan pasien itu bisa menimbulkan kecemasan. Itu yang harus diatasi oleh dokter gigi ya. Gitu. Ya, jadi misal ini ilustrasinya kayak pasien itu mungkin terlihatnya biasa saja, tapi di dalamnya itu udah setengah mati paniknya gitu ya. Itu yang harus kita pahami dari kondisi psikologis seorang pasien. Nah, kardiak aritmia itu bisa terdiagnosis, bisa juga belum terdiagnosis pasien yang datang ke kita itu. Nah, kemudian itu stres, cemas, terus penggunaan epinefrin yang berlebihan itu yang bisa mengancam pasien. Nah, ini meskipun dalam lingkungan kondisi yang baik aja, itu kardiak aritmia itu bisa aja timbul dan memerlukan tindakan yang emergensi. Nah, maka dari itu untuk bisa berhasil kita merawat pasien, kita harus bisa mengidentifikasi dan melakukan prevensi yang baik supaya tidak terjadi risiko medis yang berbahaya. Nah, yang perlu dipahami apa? Tuh, medical history. Jadi kita harus pintar menggali riwayat medis seorang pasien, gitu ya. Kemudian review of sistem-sistem lain, apakah ada faktor resiko lainnya. Jadi tidak hanya misal pasien sudah mengatakan dia punya penyakit kardiovaskular, ya kita tidak hanya terfokus pada sistem kardiovaskularnya saja, tapi juga endokrinnya juga, terus kemudian renalnya juga, seperti itu ya. Kemudian vital sign. Nah, vital sign itu adalah apa ya, seperti kunci utamanya lah. Kalau vital sign itu tidak aman, pasti ada sesuatu pada pasien. Nah, kalau gejalanya biasanya itu ada yang perlu kita tanyakan itu apakah pasien ada jantung yang berdebar, pasien itu pusing-pusing, pasien itu ada nyeri dada, pasien itu ada nafas pendek, atau pasien itu punya riwayat sinkop.
Itu yang perlu kita waspadai. Nah, kemudian kita juga perlu tahu tipe aritmianya apa, kemudian treatment yang diberikan oleh dokternya itu apa, kemudian apakah pasien itu menggunakan pacemaker atau defibrilator, kemudian medikasi yang akan kita berikan itu apa, kemudian efeknya pada aktivitas mereka itu bagaimana, kemudian stabilitas penyakitnya itu bagaimana. Itu yang tadi sudah disebutkan itu ya, dia munculnya karena apa. Nah, ini tadi, yang tadi ini ya, kemudian nah ini modifikasi dental yang perlu kita lakukan ya. Jadi yang pertama, establish good rapport. Jadi kita harus punya hubungan yang baik dengan pasien dulu. Pasien harus mempercayaikan kesehatannya pada kita. Kita juga harus percaya bahwa pasien itu bisa menerima tindakan medis yang akan kita berikan. Jadi untuk mewujudkan hubungan yang baik ini tentu saja pada pasien kunjungan pertama itu belum bisa kita lakukan tindakan. Tadi harus dijanjikan dulu itu supaya pasien itu lebih siap mentalnya untuk tindakan apa yang akan diterima pasien, dan itu dijanjikan di pagi hari. Kemudian posisi duduk senyaman pasien, kemudian vital sign harus dicek sebelum tindakan, kemudian diberikan oral sedasi, itu bisa kita berikan seperti diazepam seperti itu ya. Kemudian nitrous oxide, oksigen sedasi kalau perlu ya. Kemudian gunakan anestesi secara bijak, batasi vasokonstriktor. Kemudian kalau mau biasanya buat crown atau jacket gitu ya yang perlu retraction cord itu nggak boleh pakai. Kemudian harus kontrol nyeri setelah tindakan itu harus efektif, jangan sampai analgesik yang kita berikan itu tidak adekuat sehingga pasien nyeri setelah pulang dari tempat kita. Nah, kalau yang high risk ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau tindakan elektif itu harus ditunda, hanya tindakan emergensi saja, itu pun secara konservatif mungkin. Tindakannya hanya sebatas manajemen nyeri, infeksi, dan juga perdarahan. Kemudian harus kita konsul ke kardiologi, pakai IV line, monitor vital sign, dan EKG, gunakan oximeter, lakukan di rumah sakit. Sama persis dengan yang tadi. Nah, ini tadi kan ada high risk dan intermediate. Nah, itu gimana cara menentukannya? Itu kalau yang IHD tadi kan bisa kita lakukan ya, tapi kalau yang kardiak aritmia itu kita nggak bisa lakukan karena ini harus menggunakan EKG. Jadi kita harus konsul dulu ke dokter kardiologisnya. Ini masuk resiko apa gitu. Jadi kita ada yang namanya CRI, Cardiac Risk Index. Jadi misal kita mau tindakan pada penyakit kardiovaskular, itu ada pasien dengan kardiovaskular, kita harus konsul ke dokter jantung. Konsulnya apa? Itu kita tulisnya mohon konsultasi terkait tindakan yang akan kami lakukan terhadap pasien. Terus mohon EKG dan CRI. Jadi nanti dokter jantungnya itu akan membaca EKG, kemudian akan membuat CRI, Cardiac Risk Index. Nanti akan muncul tuh low risk, intermediate risk, atau high risk gitu ya. Kemudian mereka punya tabelnya kayak kalau kita menentukan gingival index atau periodontal index gitu loh. Mereka juga ada tabel-tabel yang seperti itu. Nah, ini untuk modifikasi dentalnya ya. Tadi ini termasuk yang di sini modifikasi dentalnya saya rangkumkan di situ. Gitu. Nah, kemudian untuk vasokonstriktor ini sama dengan tadi ya. Nah, ini yang perlu diingat ini batasnya adalah 0,036 mg epinefrin, yaitu 2 ampul, kurang dari 2 ampul ya. Tuh.
Nah, kemudian ini bleeding itu, ini biasanya kalau pada penyakit ischemic heart disease itu kan tadi pakai aspirin atau clopidogrel gitu ya. Tapi kalau pada cardiac arrhythmia mereka menggunakannya warfarin. Tuh, jadi kita harus tahu obat-obat atau dabigatran itu yang untuk membuat pengencer darah. Nah, kalau target dokter kardiologis itu sampai 2 dan 3 kali normal. Jadi kalau normalnya itu 1,1, jadi mereka itu sengaja mengencerkan sampai sekitar 2,2 sampai 3,3, yang artinya itu masih dalam batas bisa kita lakukan tindakan. Tapi bisa saja miss INR-nya sampai, saya pernah nemukan yang INR-nya itu sampai 5 gitu juga ada. Jadi tetap kita harus lakukan pemeriksaan APTT dan PPT untuk mengetahui INR gitu. Nah, ini nih, ingat ya tadi ya, kita kalau mau menghentikan itu harus konsul dulu. Jadi kalau misal kita cek INR-nya aman, ya kita nggak perlu hentikan. Tapi kalau INR-nya tidak aman, kita harus hentikan dan kita harus konsul dulu ke kardiologisnya. Nah, ini ya, kalau INR-nya kurang dari 3,5, itu bukan berarti ya udah aman bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan, tapi itu jika terjadi perdarahan itu tidak terlalu signifikan atau tidak membahayakan pasien. Kalaupun itu terjadi, bisa dikontrol secara lokal. Caranya gimana? Bisa pakai jadi habis cabut, walaupun setelah cabut kita lihat perdarahannya baik-baik aja, nanti bisa aja setelah pulang itu prolong bleeding lagi di rumah itu bisa. Jadi tetap pada pasien kardiovaskular selain tadi dental modifikasi yang sebelum tindakan kita lakukan, setelah tindakan pun harus kita kasih pengostan. Terus gigit kapas minimal 1 jam. Kemudian bisa digunakan topikal asam tranexamat atau kalau nggak ada kita berikan yang sistemik juga nggak apa-apa. Jadi kita berikan per oral asam tranexamat bisa 1000 mg nggak apa-apa. Gitu. Kalau sediaannya kan 500 mg kita kasih 2 tablet juga nggak apa-apa. Gitu. Terus dijahit ya, harus dijahit. Nah, ini kalau pasien menggunakan pacemaker gimana? Jadi pasien itu punya pacemaker di sini yang itu tersambung langsung ke dalam jantungnya untuk mengendalikan denyut jantung pada pasien. Gitu. Itu gimana kalau pasien pakai pacemaker? Itu ini kalau di beberapa literatur itu menyebutkan itu tidak ada resiko bakterial endokarditis sehingga antibiotik profilaksis is not indicated gitu. Tapi untuk aman ya, karena eh, tidak semua lingkungan itu steril, tidak semua lingkungan itu tindakan kita tidak bisa memastikan tindakan kita itu steril. Jadi kalau saya pribadi sih tetap memberikan antibiotik profilaksis pada semua penyakit kardiovaskular. Walaupun sebenarnya kalau secara teori itu ada yang perlu, ada yang nggak perlu. Tapi kalau tips dari saya sih ya untuk semua penyakit kardiovaskular kasih aja 2000 mg amoxicillin sebelum tindakan. Itu ya. Itu tips nanti kalau kalian praktek. Tapi kalau jawab ujian ya berbeda ya. Kalau jawab ujian kan harus secara teori. Gitu. Nah, kalau pakai pacemaker ini kalian nggak bisa electrosurgery. Jadi kalau bedah ya harus pakai pisau, nggak boleh pakai alat-alat yang laser, terus alat-alat kauter gitu nggak bisa. Tuh. Kemudian light cure nggak boleh. Jadi kalau misal nambal ya pakainya yang SIK, pakai yang uh, polimerisasinya kimia, jangan yang polimerisasinya cahaya. Kemudian scaling pun juga nggak boleh pakai ISS, pakainya yang manual ya. Itu repot memang ya. Nah, kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir sudah jam 2 lebih ya. Yang terakhir itu adalah gagal jantung. Itu adalah akhir dari
tahapan penyakit kardiovaskular gitu. Dokter Suci itu ya ganti hari ya, jadi saya minta waktunya sedikit untuk tambahan. Tuh. Nah, ini gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung untuk mensuplai darah yang cukup dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini punya resiko tinggi pada dental treatment, itu bisa terjadi cardiac arrest, stroke, atau MI. Nah, kemudian dokter gigi itu harus bisa mengenali masalah itu dari pemeriksaan subjektif maupun pemeriksaan klinis. Gitu. Kemudian dokter gigi juga harus bisa menentukan apakah pasien ini perlu dirujuk untuk penegakan diagnosis, karena kadang penyakit gagal jantung itu belum terdiagnosis juga ya. Kemudian harus bisa melakukan modifikasi dental yang aman dan efektif. Tuh. Nih banyak ya sering kita dengar berita kayak uh, pejabat meninggal, artis meninggal ya karena mereka public figure. Jadi kalau meninggal ya diberitakan. Yang terakhir mungkin yang heboh itu waktu Ashraf Sinclair itu meninggal ya itu kan juga karena serangan jantung. Dan itu memang serangan jantung itu begitu. Tidak diketahui, nggak ada gejala, pasien kondisinya sehat gitu. Itu hal-hal tersebut itu sangat mungkin terjadi di praktek kalian gitu ya. Jadi harus selalu waspada. Ini pertimbangan umumnya itu penyakit jantung tadi sudah saya sebut, itu bisa terdiagnosis, bisa juga tidak terdiagnosis. Kemudian itu pasien bisa memburuk secara cepat dan mengakibatkan kegagalan akut. Kemudian itu kunci suksesnya itu yaitu tadi sudah sama ya, identifikasi dan prevensi. Itu meliputi riwayat sistemiknya, review of system, dan juga vital sign. Tanda dan gejalanya itu ada nafas pendek, terus ortopnea itu apa? Eh, tahu-tahu pada saat tidur, pada saat kondisi istirahat itu bisa-bisa pasien itu sesak napas gitu ya. Sama seperti asma kardiale itu juga seperti itu ya, juga berbahaya itu ya. Kemudian ada PND itu juga apa? Waktu tidur itu tahu-tahu uh, tahu-tahu ada serangan jantung gitu, kemudian sering lelah, kemudian aktivitasnya juga terbatas. Nah, ini kalau untuk gagal jantung itu ada klasifikasinya, ini juga berbeda seperti kardiak aritmia yang tidak bisa kita klasifikasikan sendiri. Kalau kegagalan jantung ini bisa kita klasifikasikan sendiri. Kalau yang kelas 1 itu tidak ada keterbatasan fisik, pokoknya aman-aman aja. Jadi dia ada riwayat kardiovaskular tapi tidak ada gangguan apa-apa. Itu masuknya kelas 1. Kemudian kelas 2 sampai 3 itu yang sudah ada, kelas 2 itu ada keterbatasan um, fisik, tapi hanya beberapa aktivitas fisik aja. Tuh. Kemudian kalau kelas 3 itu sudah lebih banyak aktivitas fisik yang terbatas. Kalau kelas 4 itu pada istirahat pun bisa terjadi kekambuhan gitu. Nah, kalau yang heart failure ini agak gampang sih karena kalau dia kelas 2, 3, 4 saja sudah masuk high risk. Nah, kalau yang kelas 1 itu yang tadi nggak ada yang asimptomatik gitu, itu masuknya intermediate risk. Jadi kalau untuk heart failure ini tidak ada yang low risk ya, minimal intermediate risk gitu yang perlu diingat. Ini dental modifikasi kalau kelas 1 itu bisa tindakan dental apapun aja bisa dilakukan. Nah, tapi bisa itu bukan berarti terus kita lengah ya, tetap harus waspada karena bisa saja terjadi dekompensasi sewaktu-waktu. Kalau kelas 2 itu bisa dilakukan tindakan dental setelah kita konsul dengan kardiologis dan kardiologisnya itu sudah setuju, sudah oke, ini aman gitu ya. Gitu. Tapi yang perlu kalian ingat kalau kardiologis itu sudah bilang low risk atau intermediate risk, kalau terjadi apa-apa pada saat tindakan
itu tetap tanggung jawabnya dokter gigi, bukan tanggung jawabnya kardiologis. Kalian nggak bisa, misal terjadi apa-apa, terus kalian bilang, ini dokter jantungnya bilang aman kok, tetap nggak bisa. Itu tetap tanggung jawabnya kalian. Gitu. Dan kalian kalau mengkonsulkan eh, itu ya, jadi yang kalian konsulkan itu hanya resiko kardiologisnya, bukan resiko tindakan kalian. Karena resiko tindakan kalian itu yang ngerti kalian, bukan kardiologisnya. Kardiologisnya hanya bisa menyatakan ini pasien ini low risk, intermediate, atau high risk gitu ya. Nanti untuk tindakan itu 100% adalah hak prerogatifnya kalian. Nanti dokter gigi yang merawat pasien tersebut. Tuh, kalau IH3 yang kelas 3 itu harus dilakukan di rumah sakit. Jadi kalau kelas 3 itu sudah harus di spesialis bedah mulut. Kalau yang kelas 4 itu hanya tindakan emergensi saja, tidak bisa tindakan elektif. Nah, kalau itu dental modifikasinya itu perhatikan terus clinical statusnya, kemudian komplikasi medis yang mungkin terjadi, monitoring terus, dan selalu siap untuk emergensi. Ini kalian sudah siap semua ya, kalau ini karena kalian sudah tersertifikasi BLS semua. Nah, kemudian kalau pada tadi yang penyakit jantung yang lain kan itu posisi duduk senyaman pasien. Tapi kalau pada yang penyakit heart failure ini tidak bisa senyaman pasien karena supin itu biasanya tidak bisa ditoleransi karena itu bisa menyebabkan pulmonary edema atau edema paru gitu ya. Jadi ada penumpukan cairan di paru-paru kalau pada pasien kardiovaskular diposisikan supine. Jadi posisinya semi supine atau tegak gitu. Nah, kemudian epinefrin juga batasi, bukan kontraindikasi mutlak ya, tapi yang relatif. Retraction cord juga nggak boleh, harus aspirasi dulu. Kemudian kalau pasien menggunakan digoxin itu nggak boleh sama sekali. Tuh, jadi kalau kalian bingung ini boleh nggak ya epinefrin, kalian lupa gitu ya, kalian pakai aja yang tanpa epinefrin gitu ya. Tapi yang tanpa epinefrin itu pun juga uh, punya resiko yang lebih daripada dengan epinefrin karena salah satu fungsi epinefrin itu adalah mengurangi toksisitas dari lidokain gitu. Jadi lidokain karena epinefrin itu sifatnya vasokonstriktor, dia akan mempersempit pembuluh darah sehingga lidokain itu hanya bekerja secara lokal. Karena pembuluh darah di situ sempit, lidokain itu tidak akan beredar secara sistemik gitu. Jadi akan mengurangi resiko alergi, kemudian resiko toksisitas anestesi seperti itu ya. Tuh. Jadi ya kalian harus bisa mempertimbangkan sebaiknya ini pakai yang epinefrin atau yang tanpa epinefrin gitu. NSAID harus dihindari gitu ya. Jadi gunakan paracetamol atau kalau kurang naiknya tidak ke NSAID tapi naiknya ke opioid ringan seperti tramadol tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian itu gunakan sedasi ya, nitrous oxide itu kalau ada gitu ya. Kemudian kalau klinik, walaupun klinik juga tetap harus ada oksigen ya, jadi harus disiapkan oksigen. Kalian udah belajar juga tentang oksigenasi di praktikum. Ini yang tadi sama sudah saya rangkum. Ya, sekian kuliah tentang pencabutan gigi pada pasien dengan komorbid kardiovaskuler. Harapan saya kalian nanti baik sewaktu koas maupun setelah selesai koas kalian sudah mampu melakukan tata laksana pasien dengan penyakit kardiovaskuler gitu ya. Untuk pertanyaan silahkan buka mic atau di kolom chat boleh gitu ya. Nah, jadi waktu S1 itu ya saatnya itu kalian belajar teori dan nanti waktu kalian masuk koas teorinya sudah matang tinggal praktek. Jangan nanti waktu koas kalian baru buka-buka lagi teori sebelumnya, itu sudah terlambat gitu nah. Tuh. Jadi ya harus sejak waktu S1 ini adalah kesempatan kalian. Tuh.
Ya, silahkan kalau ada pertanyaan di buka mic-nya atau lewat kolom chat silahkan. Saya tunggu 2-3 menit, kalau tidak ada ya kita akhiri ya. Ya, dari kuisnya tadi masih lebih dari 50% yang menjawab open heart surgery ya. Jadi masih kebanyakan yang salah. Ini pun yang menjawab ekstraksi gigi itu juga teman-teman saya di bedah mulut dan teman-teman saya di perio juga ya. Jadi eh, yang teman-teman GP, koas maupun kalian masih sebagian besar jawabnya itu open heart surgery dulu. Jadi mulai hari ini kalian harus paham bahwa yang penting itu adalah eliminasi vokal infeksi dulu, baru itu dilakukan open heart surgery-nya ya. Ini juga kalau untuk yang pertanyaan eh, antibiotik profilaksis, sebagian besar masih menjawabnya amoxicillin 500 mg. Itu jauh tidak adekuat. Nah, ini ada yang jawab ekstraksi gigi ya, itu sudah bagus, harus paham ya kenapa gigi itu perlu dicabut dulu sebelum pasien itu uh, menjalani operasi open heart surgery gitu. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk ya dari Niken Dewi. Dokter izin bertanya, apabila pasien memiliki tekanan darah tinggi, hipertensi maligna, sedangkan epinefrin memiliki efek samping berupa vasokonstriksi pembuluh darah, yang mana akan meningkatkan tekanan darah juga, apakah perlu penggunaan lidocaine plus epinefrin pada pasien hipertensi maligna disertai pemberian obat penurun tekanan darah lain, misal HC inhibitor, CCB, dan diuretik. Pertanyaannya, apakah perlu penggunaan lidocaine epinefrin? Sebenarnya epinefrin itu diperlukan pada pasien dengan pada tindakan pencabutan gigi, karena kita harus tahu fungsi epinefrin itu: satu, vasokonstriktor; dua, dia mengurangi toksisitas lidokain yang sudah saya jelaskan tadi ya, karena pembuluh darah di sekitar situ dia akan mengalami vasokonstriksi lebih sempit, jadi nanti lidokain itu bekerja hanya secara lokal, tidak beredar secara sistemik. Otomatis efek toksiknya pun akan berkurang gitu. Dan kemudian yang ketiga, eh, dia mengurangi perdarahan, karena tindakan kita itu pasti akan menimbulkan perdarahan. Dengan adanya epinefrin itu perdarahan akan berkurang. Itu tapi kalau perdarahan, satu-satunya cara untuk mengurangi bukan bukan hanya dengan epinefrin, bisa kita nanti setelah tindakan bisa kita kasih spongostan, setelah tindakan bisa kita dep tampon yang lama 1 jam, setelah tindakan juga bisa kita jahit. Jadi epinefrin bukan satu-satunya cara untuk mengontrol perdarahan. Kemudian yang keempat, epinefrin itu punya fungsi untuk memperlama durasi. Jadi
lidocaine murni dengan lidocaine epinefrin itu yang dengan epinefrin itu durasinya jauh lebih lama. Jadi bisa sampai 2 sampai 4 jam kalau yang dengan epinefrin. Kalau yang tanpa epinefrin hanya setengah jam sampai 1 jam. Jadi itu sangat berbeda jauh ya. Berbedanya berarti sampai 2 sampai 4 kali lipatnya gitu. Nah, tapi apakah kita membutuhkan durasi anestesi yang sampai 2 sampai 4 jam gitu. Kalau kita misal lihat tindakannya itu hanya ringan saja, kan kita nggak perlu sampai selama itu durasinya gitu ya. Tapi post op-nya nanti harus langsung dikasih painkiller, langsung dikasih anti nyeri yang adekuat gitu supaya setelah tindakan nanti tidak muncul nyeri. Nah, jawabannya perlu atau tidak perlu itu tadi. Epinefrin itu bukan kontraindikasi yang absolut, jadi bisa kalian berikan terbatas gitu ya. Jadi kalian berikan 1,5 ampul aja maksimal ya, maksimal. Nanti kalau kurang ya kalian tambahnya dengan lidocaine murni. Tuh. Tapi kalau misal pasiennya itu resiko rendah, pasiennya itu masih muda, aktivitas itu masih terbatas, itu bisa kalian lakukan. Tapi kalau misal kasusnya sudah meragukan, pasiennya sudah sepuh, pasiennya aktivitas terbatas, atau kalian takut nanti terjadi, kalian nggak yakin gitu. Jadi sebagai dokter gigi kalian juga harus punya intuisi ya. Kalian nggak yakin gitu, ya amannya kalian pakai yang lidocaine murni gitu ya. Jadi apakah perlu? Jawabannya tidak perlu, tidak apa sebenarnya, karena epinefrin itu fungsi-fungsinya bisa digantikan dengan skill kalian, seperti epinefrin fungsinya untuk memperpanjang durasi, ya nanti kalian tindakannya dengan lebih cepat, tapi dengan lidocaine murni. Epinefrin fungsinya untuk mengurangi perdarahan. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi perdarahan, nggak cuma dengan epinefrin saja. Itu toksisitas itu jarang terjadi, tapi mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, kalian sudah tersertifikasi BLS, kalian juga sudah siap. Kalau toksisitas itu kan shock anafilaktik itu kan nanti kan pasien cukup disadarkan saja, cek airway, breathing, sirkulasi gitu. Itu nanti kalau nggak ada hambatan ya nanti juga aman. Kalau ada hambatan bisa kalian lakukan resusitasi. Walaupun shock anafilaktik itu jarang sampai terjadi dekompensasi airway, itu jarang ya. Apalagi ke dekompensasi sirkulasinya. Gitu. Paham Niken Dewi ya? Ya, oke. Kalau sudah terjawab, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf molor sampai 27 menit ya. Semoga bisa melanjutkan aktivitas yang lain dengan baik. Terima kasih saya ucapkan.